Si damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan bimbingan dan penyuluhan dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu, kami dipertemukan di jalur online ini. Berkatilah kami yang sudah hadir ini. Semoga kami menjadi saksi-saksi iman yang hidup dan selalu tabah dan setia dalam menjalani masa kami di tempat retret ini. Semoga kami selalu diberikan kekuatan, ketabahan dalam menghadapi situasi apapun dalam hidup kami ini. Pada masa Prapaskah ini berkatilah kami agar kami selalu bertobat dalam setiap langkah hidup kami. Berkatilah keluarga kami, orang-orang yang kami cintai dan juga kawan-kawan kami agar mereka terpanggil untuk dapat hadir dalam setiap bimbingan rohani yang diadakan oleh rutan ini. Semoga kegiatan ini bermakna dan bermanfaat bagi kami. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan kegiatan kita pada hari ini. Tema yang akan kita angkat pada hari ini ada beberapa tema, tetapi kita fokuskan dulu kepada harapan. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, harapan adalah sikap dasar dari keinsapan manusia juga dari kenyataan alam semesta. Nah, dalam masa Prapaskah ini keinsapan itu adalah sesuatu yang memang harus kita miliki. Rahmat pertobatan itu dimulai dari keinsapan. Seperti yang saya sampaikan kepada bapak-bapak terkasih dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan kita minggu lalu, bahwa sikap dasar manusia dalam pertobatan itu kan dimulai dari keinsapan dan kesadaran. Jadi kalau orang tidak insaf, dia akan sulit sadar. Jadi kalau orang sudah sadar itu biasanya dia sudah insaf. Nah, kesadaran itu dibangun kalau kita mohon rahmat pengampunan dari Allah Bapa di surga. Maka harapan adalah sikap dasar dari keinsapan manusia juga dari kenyataan alam semesta. Harapan menyatakan bahwa manusia dan dunia sekarang ini belum selesai. Masih berada pada tingkat pertama dari sejarah, yakni masih mengandung kemungkinan-kemungkinan yang tak dapat diduga. Maka pernyataan iman, harapan dan kasih itu merupakan sesuatu proses. Jadi manusia itu memiliki iman, maka dia pasti akan memiliki harapan. Dan iman harapan itu akan menuju kepada kasih yang sempurna. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, harapan kita tertuju kepada rencana keselamatan yang ada pada Allah tetapi bukan di luar usaha kita. Nah, itu yang harus disadari. Jadi harapan itu tertuju kepada rencana keselamatan yang ada pada Allah. Jadi rencana keselamatan itu diselenggarakan oleh Allah dan dikehendaki Allah. Kalau kita baca kitab Kejadian sampai Wahyu, Allah menyelamatkan umat manusia. Jadi yang menyelamatkan umat manusia itu adalah Allah. Nah, sekali lagi harapan kita tertuju kepada rencana keselamatan yang ada pada Allah tetapi bukan di luar usaha kita. Jadi bukan karena jasa kita, bukan usaha kita, tetapi karena Allah. Jadi rencana keselamatan itu karena Allah. Kebenaran yang diselidiki oleh ilmu-ilmu pengetahuan dan yang atas cara lain didekati oleh iman. Bukan merupakan kenyataan teori saja, melainkan kenyataan teori serta praktek. Jadi sekali lagi, jika ada manusia yang mengatakan dia percaya kepada Allah karena kehendaknya sendiri, itu adalah manusia yang sombong. Kita percaya kepada Allah karena kehendak Allah. Kita bisa datang di tempat ini untuk kegiatan bimbingan dan rohani karena kehendak Allah. Kalau tidak ada kehendak Allah, maka kita tidak akan bisa sampai di tempat ini. Bahkan, kalau tidak ada kehendak Allah, kita tidak bisa hidup. Kalau tidak ada kehendak Allah, kita tidak bisa sampai pada pengetahuan tentang siapakah Allah itu. Maka mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa orang merasa sombong dan jatuh? Karena dia menyandarkan diri pada kehendak dirinya sendiri, bukan kehendak Allah. Jadi kalau kehendak Allah itu terjadi kepada manusia, apapun bisa terjadi.
Ya, jika kita atau Tuhan berada di pihak kita, siapa berani melawan? Nah, artinya tidak ada yang bisa melakukan apa-apa tanpa kehendak Allah. Bapak bisa bernapas, ya, bisa datang di tempat ini, bisa bangun, kemudian bisa tertidur juga, itu karena kehendak Allah. Tetapi ingat, kalau kita melawan kehendak Allah, melakukan sesuatu dosa, hal yang jahat, kejahatan, itu bukanlah kehendak Allah. Itu adalah kehendak diri sendiri, kehendak hawa nafsu, ya, kehendak dunia, dan kehendak iblis yang menggoda kita. Nah, jadi itu harus dipahami sebagai konsepsi berpikir bahwa harapan kita tertuju kepada rencana keselamatan yang ada pada Allah, tetapi bukan di luar usaha kita. Kebenaran yang diselidiki oleh ilmu-ilmu pengetahuan dan yang atas cara lain didekati oleh iman bukan merupakan kenyataan teori saja, melainkan kenyataan teori serta praktek. Jadi Yesus Kristus, ya, tidak hanya melakukan kehendak Bapa, tetapi dia melakukan praktek nyata, teladan yang nyata. Ya. Dalam masa Prapaskah ini apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah melakukan jalan salib. Maka tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus itu adalah suatu kehendak Allah yang nyata. Bukan hanya teori, bukan hanya sesuatu kata-kata. Sejak masa kanak-kanak manusia bermimpi tentang suatu keadaan yang gilang gemilang. Jadi kita bermimpi tentang suatu keadaan yang gilang gemilang kan? Kalau kita misalnya waktu kita mimpi sesuatu mainan, ya walaupun mainan itu sederhana bagi orang lain, tetapi kalau sudah diinginkan oleh anak-anak, itu ketika kita mewujudkannya, rasanya itu sudah gilang gemilang. Contohnya menginginkan mobil mainan, kita belikan mobil mainan. Apa yang dilakukan oleh anak itu? Sangat gilang gemilang dia, bersuka cita. Mengapa? Karena keinginannya, harapannya terpenuhi. Impiannya tentang masa depan yang penuh kejayaan, tentang hidup bahagia, kemenangan, dan kemakmuran. Jadi kalau kita masa anak-anak itu kan bermimpi. Kalau kita misalnya bermain ya petak umpet, ya, permainan-permainan yang lainnya ya. Kalau kita misalnya tidak ditemui dan kita menang atau kejar benteng ya, itu kan rasanya kejayaan bagi kita, ya kan? Lalu tentang hidup bahagia, jika di rumah itu kita kembali tidak dimarahi, ya, tidak ada kekerasan, orang tua kita, bapak ibu kita, ya, memeluk kita, mencium kita, bahkan memberikan kita makanan, pakaian yang secukupnya, rasanya hidup itu bahagia. Mengapa kita tidak hidup bahagia? Karena kita tidak memiliki sukacita, kegembiraan. Sekarang kita berproses di tempat ini, ya. Mengapa kita tidak bahagia? Karena kita tidak memiliki hidup yang bahagia. Hidup yang bahagia itu diminta karena kehendak Allah. Selanjutnya kemenangan. Bagaimana kita dimenangkan oleh Yesus Kristus? Ya. Kita dimenangkan oleh Yesus Kristus, ya, melalui ya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, itu yang paling utama. Ya. Berikutnya kemakmuran. Bagaimana kita dimakmurkan, disejahterakan oleh Yesus? Nah, kita disejahterakan oleh Yesus karena kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu adalah suatu perwujudan iman yang luar biasa. Nah, selanjutnya, dongeng-dongeng yang indah menyatakan harapan manusia akan dunia yang lebih baik, akan suatu keadaan firdaus di mana hilang segala lapar dan penyakit, segala perkelahian dan permusuhan. Nah, selamat bergabung untuk Rutan Bengkayang. Terima kasih sudah bergabung. Salam. Kita sudah mulai ya, bapak-bapak yang terkasih. Nah, di Rutan Pontianak ini lagi happy ending nih. Silakan menikmati sambil mendengarkan, sambil menikmati kudapan yang sudah disiapkan. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya,
Harapan adalah sikap dasar dari keinsapan manusia juga dari kenyataan alam semesta. Nafsu dasar manusia adalah lapar yang hendak dipuaskan. Ya, obat dari lapar itu adalah makan, obat dari haus itu adalah minum. Pada masa prapaskah ini kan kita diminta untuk berpantang dan berpuasa, untuk mengendalikan hawa nafsu kita, untuk mengontrol hawa nafsu kita. Makanya ada rasa atau sikap pantang dan puasa. Ya. Nah, pantang dan puasa ini ya dialokasikan untuk pernyataan sikap hidup atau pertobatan kita yang nyata, bukan yang mimpi. Jadi banyak orang bermimpi untuk bertobat. Dia tidak insaf dan tidak sadar. Jadi orang-orang yang insaf, dia pasti sadar. Orang yang sadar, ya, pasti insaf. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini tampak dalam kelakuan anak-anak pun orang dewasa dalam kemiskinannya. Jadi kalau kita lihat perilaku anak-anak itu kan luar biasa. Dia tidak perlu sesuatu yang mewah. Dia perlu sesuatu yang gilang gemilang, sukacita. Ya. Kalau anak-anak itu butuhnya apa sih? Butuhnya sukacita, bermain. Ya. Terkadang kita sebagai orang dewasa tidak memberikan kesempatan mereka bermain. Kita seenaknya bermain judi, anak-anak kita bermain, ya misalnya petak umpet atau bermain, ya mainan tradisional. Kita marah, kita suruh mereka untuk diam di rumah, bekerja, menjaga padi misalnya, atau menjaga rumah. Padahal permainan-permainan itu hanya dinikmatinya beberapa tahun saja, bahkan beberapa saat saja. Nanti dia akan menjadi pribadi yang dewasa. Sedangkan kita orang dewasa, ya, terkadang bermain-main dengan nasib kita. Waktu kita kerja kita lalai, ya, kita sengaja nyantai, ya. Waktu kecil disuruh main, kita malah, ya, apa yang kita lakukan? Ketika dewasa, ya, permainan-permainan anak-anak itu adalah sesuatu sikap hidup yang menghargai pekerjaan dengan sukacita. Kalau kita tidak bekerja dengan sukacita, berapapun gaji kita, ya, sebanyak apapun gaji kita, kita tidak akan terpuaskan. Kalau anak-anak, kalau sudah bermain dia sudah puas, dia penuh sukacita. Ya, setelah selesai main pergi ke sungai, mandi. Ya kan? Kita lihat anak-anak penuh sukacita. Kalau kita, seberapapun gaji kita, seberapa banyak yang kita hasilkan pada hari itu, kita tidak bersukacita. Ya. Bahkan kita menghabiskannya dengan pesta pora, mabuk-mabukan, ya. Mungkin bermain judi atau melakukan tindakan-tindakan dosa, kejahatan. Mungkin kepelacuran, mungkin pergi ke kafe singgah, ya, dan sebagainya. Tetapi kalau anak-anak setelah selesai bermain, apa yang dilakukan? Mungkin mereka bersih tegang, protes, tetapi setelah itu mereka berdamai, bersalam-salaman, berpelukan. Pestanya mereka pergi ke sungai atau pergi ke tempat air untuk berendam. Tetapi orang dewasa, kalau dendam, bagi orang yang tidak punya hikmat atau tidak memiliki iman, dia malah akan, ya, menghancurkan musuhnya. Mungkin menyantet, membunuh, mencelakai, melukai. Kejahatan yang dipikirkan. Kalau anak-anak bukan kejahatan yang dipikirkan, tetapi sukacita. Nah, di kita terus kita berpikir tentang dendam. Bagaimana kita bisa insaf? Atau jika orang kaya itu berpikir mau makan siapa, ya, orang miskin mau makan apa? Justru dalam kemiskinan tuh orang sadar bahwa apapun yang dia terima dari kehendak Tuhan, dia terima sebagai suatu rezeki. Maka atau namun di dalamnya rasa lapar mengandung kekuatan untuk mencari rezeki. Jadi seperti itu. Berilah kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Berilah kami rezeki pada hari ini. Itu adalah rasa lapar
yang mengandung kekuatan. Kekuatan di mana? Untuk mencari rezeki yang diberikan oleh Tuhan Allah. Ucapan bahagia yang disebut oleh Yesus, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar karena kamu akan dipuaskan, Lukas bab 6 ayat 21, mempunyai arti yang dalam. Rasa lapar bukan hanya dipuaskan dengan makanan semata-mata, biarpun itulah permulaannya, melainkan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia sebagai manusia. Dalam doa Bapa kami kan jelas, berilah kami rezeki pada hari ini. Atau berilah kami makanan secukupnya. Makanan itu kan permulaan sebenarnya. Tetapi ingat, makanan itu bukan yang kita masukkan ke dalam mulut saja, tetapi semua kebutuhan kita adalah makanan. Makanan itu memberikan kita gilang gemilang, sukacita. Kalau kita bisa memiliki rumah, kita bisa tinggal di rumah. Kita sukacita. Makanya ada namanya pemberkatan rumah. Kalau kita memiliki kendaraan, kita bisa menggunakan kendaraan itu untuk sukacita. Sukacita itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, tetapi bukan untuk hura-hura, beda. Hura-hura itu adalah sesuatu yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Kalau sukacita, kita punya kendaraan, misalnya sepeda, atau sepeda motor, atau mobil. Hari Minggu kita datangnya kemana? Ke gereja, bukan untuk pamer. Tetapi kita bersukacita karena Allah telah memberikan kita kendaraan. Kalau kita jalan kaki kan pergi ke gereja jauh. Atau ada yang sayang, mobilnya disimpan saja, tunggu hari raya sampai udah berdebu. Bahkan disentuh orang pun tidak boleh. Hanya dipajang saja di garasi atau dipajang di depan rumah. Hari Minggu bukan dipakai. Tahan dia pakai mantel pergi ke gereja dibanding mobilnya kotor. Tapi apalah artinya sekarang? Mobil yang mulus, yang bagus itu sekarang tidak bisa kita nikmati. Karena kita berada di dalam rumah retret ini. Motor yang bagus, yang kita rawat, pagi hari kita cuci, sore hari kita cuci. Bahkan kalah-kalah kita tidak mandi. Motor mobil kita lebih dulu mandi. Kan? Bahkan sampai ada yang memarahi, memukuli anaknya gara-gara merusak motornya, megang motornya, megang spionnya, tidak boleh. Materi yang kita banggakan. Nah, ini harus dipikirkan oleh kita bahwa apa yang diberikan Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Sehingga rasa lapar kita itu dipuaskan oleh Tuhan. Maka kebutuhan kita pada hari ini pasti dicukupi Tuhan. Bagaimana caranya? Melalui perantaraan orang-orang. Tetapi kalau orang-orang itu tidak melaksanakan kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Timbul namanya kerusuhan, timbul namanya kejahatan, timbul namanya kekacauan, timbul namanya chaos. Chaos itu adalah sesuatu yang berasal dari iblis, sesuatu berasal dari yang jahat. Jadi kalau hari ini misalnya kita kacau, kita ribut, sulit kan untuk makan? Jangankan makan, untuk tidur ya sulit. Coba kita pikirkan negara Rusia dan Ukraina. Setiap kali dia was-was, kapan bom itu bisa meledak? Karena apa? Mereka dalam kegiatan perang. Apa yang terjadi? Setiap hari manusia itu meninggal. Prajurit-prajuritnya saling bunuh-membunuh, negaranya mempersiapkan senjata, orang yang tidak berdosa yang dirudal oleh senjata itu atau pakai senjata kimiawi itu akhirnya banyak yang mati. Jadi tidak tenang. Kalau tidak ada rasa damai, susah. Maka Yesus katakan salam damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera. Kalau kita damai pasti sejahtera. Kalau di rumah kita damai pasti sejahtera. Tetapi kalau kita juga berada di tempat ini tidak damai, punya musuh, punya persoalan, akan tidak sejahtera. Tetapi orang yang damai pasti sejahtera. Damai untuk kepada siapa? Berdamai dengan Allah, berdamai dengan manusia, berdamai dengan alam ciptaan.
Akhir-akhir ini kita dengarkan banyak kejadian sampai ada tanah longsor, ya kan? Karena apa? Itu tadi, dunia ini rapuh. Ya. Dunia yang rapuh ini bagaimana bisa berdamai dengan manusia? Caranya kita memelihara dunia itu dan tidak tinggal di tempat-tempat yang mungkin ya, tempat itu memang rapuh. Ya. Jadi namanya tanah bergerak, tanah longsor, banjir itu luar biasa. Kemarin beberapa hari kita dengarkan daerah-daerah yang tidak banjir di Bengkayang itu menjadi banjir. Mengapa? Karena hawa nafsu manusia. Ya. Tidak mau memelihara alam ciptaan, ekologi. Ya. Semua pohon ditebang, sungai menjadi dangkal. Ketika hujan ya habis. Nah, jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu adalah suatu hal yang mesti kita sadari, harus kita insapi. Ya. Nah, sebagai tandanya ketika orang banyak lapar, ya, Yesus lebih dahulu memberi mereka makan. Sesudah itu Yesus menunjuk kepada makanan yang tetap tinggal yang memberikan kehidupan yang kekal, yang akan diberikan putra manusia. Sesudah itu orang bertanya, pekerjaan mana yang harus mereka lakukan untuk Allah? Usaha pertama yang disebut Yesus ialah percaya kepada Dia yang diutus Bapa. Jadi usaha kita adalah percaya kepada Dia yang diutus Bapa, percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa. Jadi kita sebagai orang Kristiani harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau masih ada yang bertanya-tanya, masih ragu, berarti di situ di dalam dirinya tidak memiliki iman dan harapan. Mungkin di antara kita masih bertanya-tanya terus, ya kan? Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Harapan ditimbulkan oleh Yesus Kristus ketika dinyatakannya kedatangan kerajaan Allah. Dengan ungkapan itu, Yesus menyambut pula harapan yang ditimbulkan oleh nabi-nabi yang dikenal oleh para pendengarnya. Nah, saya stop dulu sebentar, berdiri untuk lagu Indonesia Raya. Baik, memang di kantor Kementerian Agama Kota Pontianak ini setiap jam 10 diperdengarkan lagu Indonesia Raya supaya jiwa nasionalisme kita itu selalu terpatri dan menghargai jasa-jasa pahlawan bangsa dan jasa-jasa negara untuk memerdekakan dan memberikan kita fasilitas. Baik, kita kembali lagi. Harapan ditimbulkan oleh Yesus Kristus ketika dinyatakannya kedatangan kerajaan Allah. Jadi itu yang harus terpatri dalam jiwa kita. Dengan ungkapan itu Yesus menyambut pula harapan yang ditimbulkan oleh nabi-nabi yang dikenal oleh para pendengarnya. Dengan kerajaan Allah, nabi-nabi melukiskan masa depan, di mana disediakan suatu perjamuan dengan masakan yang lezat dan minuman yang sejuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk, dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Yesaya 25 ayat 6. Dilukiskan keadaan damai tanpa permusuhan, jelas di situ.
Dilukiskan keadaan damai tanpa permusuhan, di mana serigala akan tinggal bersama domba. Ya. Jadi apapun yang terjadi, kalau kehendak Tuhan itu nyata, kedamaian itu ya nyata, serigala akan tinggal bersama domba. Kita tahu serigala pemakan daging. Ketika melihat domba, dia akan membunuh domba itu dan memakan habis daging-dagingnya. Tetapi di sini serigala akan tinggal bersama domba. Itulah kedamaian. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Nah, macan tutul itu kan memang di daerah mereka sana ya sering memburu kambing. Ya. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Nah, ini Yesaya katakan seorang anak kecil akan menggiringnya. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Yesaya 11 ayat 6, ayat 65. Ya. Kemudian Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Nah, kalau kita baca di situ, disitulah harapan tentang kedamaian itu nyata terjadi. Dalam Matius 5 ayat 6, rasa lapar itu dijelaskan lagi dengan tambahan rasa lapar akan kebenaran. Ya. Dengan kebenaran dimaksudkan bahagia yang diberikan Allah dalam kerajaannya sesuai dengan janjinya. Ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Maka dalam perjanjian baru itu ditambahkan, ya, ada damai sejahtera. Bagaimana mewujudkan damai sejahtera itu bisa terwujud dalam kerajaan Allah? Maka di luar kerajaan Allah kebahagiaan dan keselamatan tidak ada. Ya, di luar kerajaan Allah kebahagiaan dan keselamatan tidak ada. Karena kita harus berada di dalam kerajaan Allah. Yesus menyatakan kedatangan kerajaan Allah. Siapakah kerajaan Allah itu? Dirinya sendiri, kerajaannya. Ya, di dalam Yesus Kristus. Kalau kita di luar Yesus Kristus, kita tidak akan mendapat kebahagiaan dan keselamatan. Kebahagiaan dan keselamatan yang kekal. Akan tetapi Yesus tidak menyamakan keadaan dunia dengan kerajaannya. Itu berbeda. Jadi Yesus tidak menyamakan keadaan dunia dengan kerajaannya. Karena dunia ini rapuh. Dunia ini sementara. Tetapi walaupun sementara, kita harus mewujudkan kerajaan Allah. Supaya kerajaan Allah itu terjadi. Seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di atas bumi seperti di dalam surga. Ya. Sabda Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jelas. Ini mau menegaskan bahwa kerajaan Allah itu bukan datang dari dunia. Ya, kerajaan-kerajaan dunia ini akan sementara. Mungkin bisa bertahan 100, 200, 300 tahun, 400, 500, 600 tahun, tetapi dia hanya sementara saja. Ya. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36. Dunia dengan penderitaannya, permusuhannya, dan dengan kelalaian seorang terhadap yang lain bukanlah kerajaan Yesus Kristus. Jadi kerajaan Yesus Kristus itu ya tidak ada lagi penderitaan, tidak lagi ada permusuhan, tidak lagi ada kelalaian, ya, tidak lagi ada kemalasan, tidak lagi ada sombong, tidak lagi ada kedosaan. Karena kerajaan Yesus Kristus itu adalah kerajaan kebahagiaan dan keselamatan. Yang bukan datang dari dunia ini, tetapi berasal dari kehendak Allah. Nah, maka bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tak seorang pun bisa sampai kepada Bapakku tanpa melalui aku. Dan tidak ada nama di kolong langit ini yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, ya, kebahagiaan itu dan keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Mengapa ada yang keluar? Mengapa ada yang tidak percaya? Itu karena dia tidak memiliki ya cukup iman dan tidak memiliki cukup harapan. Mungkin memiliki iman tetapi tidak memiliki harapan. Itulah saudara-saudara kita
Dia dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, memiliki iman, tetapi tidak memiliki harapan. Ya, datang kegiatan bimbingan rohani saja tidak mau, tak memiliki harapan ya. Ya, kita adalah orang pendosa, ngapainlah ikut kegiatan rohani? Hukuman kita sudah ada katanya. Lah kalau kayak gitu tak punya harapan, kacau lah. Ya, ngapainlah datang ke gereja pun tidak bisa juga ya membuat kita enak. Nah, itulah orang yang tidak memiliki harapan. Dia memiliki iman, tetapi dia tidak percaya imannya bisa menyelamatkan dia. Karena dia diberikan iman karena kehendak Allah. Ya. Bisa menyebut Tuhan itu Bapa karena kehendak Allah, kehendak Yesus, kehendak Roh Kudus. Tetapi tidak pernah menyadari itu karena tidak insaf, apalagi sadar. Jadi sulit untuk sampai kepada keinsapan dan kesadaran itu kalau kita tidak bertobat dan minta rahmat pengampunan. Pada masa Prapaskah inilah kita harus melaksanakan hal tersebut. Makanya ya, hari Jumat ya kita merenungkan peristiwa Jalan Salib. Ya, moga-moga setiap rutan sudah melaksanakannya ya. Setiap rutan, baik rutan Pontianak dan rutan Bengkayang ya, pengurusnya. Nah, kalau memang tidak memiliki buku yang berasal dari Kuskupan itu bisa menggunakan Mada Bakti. Nah, Jalan Salibnya bisa dilaksanakan jam 3 sore, silakan. Ya, itu untuk merenungkan peristiwa di mana ya mengikuti Yesus itu, setia dan tabah mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Selalu saya katakan bahwa kita itu harus memiliki yang namanya duit rohani. D-nya adalah doa dan firman yang paling utama. Ya. Kemudian U-nya adalah usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Ya. I-nya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. T-nya tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Jadi sebagai orang Kristiani, T-nya itu adalah tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Makanya setiap Jumat pada masa Prapaskah itu ya ada ibadat jalan salib. Mengapa? Untuk ya selalu setia kepada jalan salib Yesus Kristus. Karena akibat jalan salib itulah kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ya. Jadi jalan salib itu adalah bagaimana Yesus menderita sengsara. Ya. Dan dalam 14 perhentian jalan salib itu ya yang diberikan gereja kepada kita merenungkan peristiwa bagaimana peristiwa jalan salib itu adalah refleksi bahwa Yesus Kristuslah yang menanggung dosa-dosa kita. Dan pada masa Prapaskah ini kan kita harus melaksanakan itu karena adalah sudah sepantas dan selayaknya. Bukan karena kita ingin menambah amal kita, tidak. Kalau kita menjadi umat Kristiani, menjadi pengikut Kristus, kita sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Mengapa kita harus berbuat baik? Sudah sepantas dan selayaknya karena kita adalah anak-anak terang, anak-anak kerajaan surga. Tetapi kalau kita tidak melakukan kebaikan, melakukan kejahatan, berarti kita tersesat dan jatuh. Nah, bagi kita umat manusia, kita masih bisa bertobat. Tapi bagi malaikat, sekali terjatuh, dia tidak bisa lagi bertobat. Karena dia mengutuki dirinya. Karena malaikat diciptakan untuk melaksanakan kehendak Allah. Ya. Kalau kita ingin menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia, itu kan bisa indikatornya kan ada 3. Tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Itu cintanya. Tetapi ada indikatornya. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, ya, apa yang kita harus lakukan? Ya, kita harus menghargai, kemudian menghormati. Berikutnya kita harus mengabdi. Ya, karya agung Allah itu. Nah, kalau kita tidak punya 3M itu, ya, kita menyembah atau menghargai. Ya, kita akan sulit. Lalu kita menghormati. Ada yang menyembah Tuhan tapi tidak menghormati Tuhan. Dia beriman Kristiani tetapi dia melakukan kejahatan terus, dosa terus, ya susah. Ya, dia menyembah Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan,
baik adanya, tetapi dia tidak menghormati Tuhan, masih main judi, masih main cewek, ya, masih berbohong, masih berdusta, itu tidak menghormati Tuhan. Ya, dalam perintah yang pertama kan, jangan menyembah berhala, berbaktilah padaku saja, cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Bagaimana menghargai Tuhan? Ya dengan menyembah Tuhan. Ya. Ada yang menyembah Tuhan tapi masih maling, masih mencuri. Ya, itu namanya kontraproduktif. Ya, kita hidup dalam kedosaan. Jadi 3M. Ya, menyembah ya atau menghargai, berikutnya kita menghormati, berikutnya kita mengabdi. Nah, mengabdi itu artinya kita harus setia kepada Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Jadi sebagai pengikut Kristus, percuma kita mengatakan diri kita, oh saya Kristen di KTP-nya. Tetapi, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mau bertobat. Nah, itulah menghormati Tuhan Allah dengan pertobatan kita. Lalu kita mengabdi kepada Allah. Jadi mengabdi kepada Allah itu kita mewartakan, ya. Selalu saya sampaikan, tugas kita di dunia ini kan sebenarnya diutus ke dunia ini untuk 5 tugas. Yang pertama adalah pengudusan, karena kita dikuduskan oleh Yesus Kristus, oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Berikutnya adalah kerigma, pewartaan. Ya, kita harus mewartakan kerajaan Allah itu, karena seturut kehendak Allah, seturut kehendak Yesus, seturut kehendak Roh Kudus. Berikutnya ada yang disebut dengan koinonia, kita bersekutu, persekutuan. Hari ini kita bersekutu bersama-sama untuk dibina, dibimbing rohani kita. Ya. Bukan malas-malasan, diam di kamar. Ngapainlah dengar orang ngoceh. Ya. Jadi kalau tidak mau mendengarkan, maka kata Yesus katakan, siapa yang memiliki telinga hendaknya dia mendengar. Nah, tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Pastilah orang yang melihat menuntun orang yang buta supaya dia dapat melihat. Nah, berikutnya apa? Diakonia, pelayanan. Melayani. Melayani ini sesuatu yang berat. Kita terikat dengan banyak hal melayani itu. Ya, nantilah Tuhan, saya belum tua. Nantilah Tuhan, saya belum kawin. Nantilah Tuhan, saya masih muda. Makanya kata Yesus, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Terlalu banyak alasan gitu untuk melayani. Saya belum layak, belum cakap, belum pantas, masih tegagap. Kita tahu Musa itu gagap-gagap ngomongnya, tapi tetap dipakai Tuhan. Mengapa? Itulah kehendak Tuhan. Ya. Oh, belum bisa doa, belum bisa mimpin ini, mimpin itu, belum tahu, belum cukup. Tidak ada, kita nanti mohon kehendak Tuhan dicukupi oleh Tuhan Allah. Jadi melayani itu memang sesuatu yang berat. Untuk hadir saja di gereja itu ya butuh rahmat Tuhan, kehendak Tuhan. Ya silakan bertanyalah kepada kawan-kawan yang tidak mau hadir kegiatan bimbingan dan kerohanian itu. Dia tidak punya yang namanya diakonia. Rasa pelayanan itu tidak ada. Maunya dilayani. Maunya datang ke gereja itu dilayani. Padahal pelayanan itu adalah kita datang, ya, lalu kita mau mendengarkan, membuka hati kita dan mendengarkan sabda Tuhan, dan kita melaksanakan sabda Tuhan itu, ya, dengan menyembah, menghormati dan mengabdi kepada Allah. Nah, berikutnya adalah martiria, kesaksian. Kesaksian ini diberikan bukan pakai omong-omong saja, mulut saja. Ya, omdong, tong kosong nyaring bunyinya, kata Yesus, seperti gong yang berbunyi atau ya seperti yang gemerisik, lonceng yang berbunyi tetapi ya di dalamnya kosong. Nah, makanya kesaksian iman itu adalah sesuatu kehendak Allah, rahmat Allah yang terjadi atas diri kita. Bukan karena kesaksian kita sendiri. Kita bersaksi banyak ulatnya yang kita ceritakan ke kawan-kawan. Dulu nih saya nih adalah orang yang paling berdosa. Oh, ceritalah panjang lebar. Ya kan? Tidak ada gunanya kita ceritakan kedosaan kita. Yang kita ceritakan itu adalah firman dan sabda Allah. Bukan kita ceritakan tentang sharing kita bagaimana cara mencuri,
bagaimana cara berselingkuh, bagaimana cara ini. Wah, itu yang panjang diceritakan sharingnya. Itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Karena itu adalah sia-sia. Yang kita sharingkan adalah bagaimana firman dan sabda Tuhan itu membuat kita berubah menjadi pribadi yang baik dan benar dan mau melayani, mau mengabdi kepada Tuhan. Bukan ceritakan sharingnya. Oh, dulu saya banyak istri, kawin sana sini, duit banyak. Tidak begitu. Kita ceritakan bagaimana Tuhan merubah diri kita. Perubahan itu terjadi ya karena kita mau insaf dan sadar, dan akhirnya ya rahmat pengampunan itu datang kepada kita. Nah, itu karena permintaan, bukan karena keinginan, tetapi karena kehendak Allah. Permintaan itu datang dari siapa? Permintaan itu datang dari kehendak Allah sendiri untuk mewujudkan karya agung Allah dalam diri kita. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka ya pintu akan dibukakan. Itulah yang harus dicari oleh manusia. MCK, Matius 7 ayat 7. Nah, Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, ucapan bahagia yang disebut oleh Yesus, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, ya, karena kamu akan dipuaskan. Lukas bab 6 ayat 21 itu mempunyai arti yang dalam. Arti yang dalam. Nah, namun dalam diri Yesus Kristus, karena ia manusia, mati disalib dan bangkit menuju kehidupan, kerajaan rahmat dan bahagia telah datang. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, ya, dalam peristiwa Prapaskah ini kan kita ya merenungkan sabda yang sudah menjadi manusia, sabda yang sudah menjadi daging dalam diri Yesus Kristus, karena ia manusia, mati disalib dan bangkit menuju kehidupan. Ya, dialah yang benar-benar disalib. Mungkin banyak yang bertanya, mengapa orang-orang Katolik itu sepertinya menyalibkan Yesus? Sebenarnya itu adalah suatu kesepakatan bersama, ditegaskan ya bahwa ya mengapa ada korpus dan lambang indrinya? Karena banyak salib waktu itu. Maka ditekankan kembali, ya, inilah salib yang benar-benar menyalibkan Yesus Kristus. Ya, itu maksudnya. Ya, tiba-tiba ada yang mengatakan di salib itu ada jin kafir lah dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Ya, terserah dia. Kalau orang ingin beranggapan seperti itu, ya itu urusan dia. Ya. Bagi kita umat Kristiani yang sudah insaf dan sadar ini, kita tahu bahwa salib Yesus Kristus itu adalah melambangkan kemenangan akan dosa yang dimenangkan oleh Allah. Kalau kita marah kepada orang yang belum beriman Kristiani, ya itu namanya kita sama seperti tong kosong nyaring bunyinya. Kita harus memberikan pemahaman itu terus-menerus. Dan bangkit menuju kehidupan. Ya, Yesus itu ya, kalau kita berdoa rosario itu kan pada hari Rabu ini adalah yang disebut dengan peristiwa mulia. Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Mengapa? Karena Yesuslah iman kita tidak sia-sia. Maka kata Santo Paulus katakan, Rasul Paulus katakan, sia-sialah kalau Yesus tidak wafat, ya kan, disalib dan bangkit pada hari ketiga. Kerajaan rahmat dan bahagia telah datang. Itulah kerajaan Allah yang sesungguhnya, yang memurnikan kita. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Ya. Perubahan dunia sudah mulai dilaksanakan dalam harapan akan penyelesaiannya. Jadi iman itu adalah ya jawaban kepada ya sapaan Allah atau kehendak Allah. Kita menjawab sapaan Allah, maka kita dibaptis. Tetapi harapan itu adalah ya perubahan dunia sudah mulai dilaksanakan dalam harapan akan penyelesaiannya. Jadi iman, harapan, dan yang paling utama adalah kasih. Kita akan bersama kasih di dalam kerajaan Tuhan. Tetapi ingat, harapan itu adalah gambaran proses bagaimana kita beriman dan kita memiliki harapan yang nyata, yang signifikan, yang relevan. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi pengikut Kristus itu harus relevan.
Jangan kita hidup dalam sesuatu yang tidak relevan dan signifikan. Jadi kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang relevan dan signifikan. Karena Kristus yang bangkit, maka harapan kita penuh. Maka dalam peristiwa Prapaskah ini, kita merayakan atau kita merenungkan peristiwa Yesus, ya, yang hidup, berkarya, menderita sengsara, wafat di salib dan bangkit. Maka Rasul Paulus katakan, sia-sialah iman kita kalau Yesus tidak bangkit. Maka kepenuhan harapan itu karena kebangkitan Yesus. Itulah peristiwa Paskah kita. Umat manusia beserta dunia kediamannya akan mengambil bagian dalam kebangkitan dan kemuliaan Yesus Kristus. Itulah misa yang dilaksanakan. Kita merayakan peristiwa misteri agung, peristiwa Paskah, itulah misa. Ya. Liturgi Sabda dan liturgi Ekaristi. Itulah iman, harapan dan kasih. Kasih yang sempurna adalah Yesus Kristus. Nah, pemahaman atau konsepsi ini dipahamkan kalau kita mau paham pada masa Prapaskah ini. Pada Rabu Abu kita menandai diri kita dengan abu itu kan kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kita berasal dari abu dan kembali kepada abu. Dan abu adalah suatu lambang pertobatan. Dan ya, pertobatan yang baru itu adalah apa? Ya. Ketika kita diolesi abu, ya kan? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah, itulah keinsapan dan kesadaran. Jadi orang yang bertobat itu dia insaf dan sadar. Kalau insaf tidak sadar, dia belum bertobat. Nah, jadi itu yang harus dipahami sebagai orang yang mengikuti Yesus Kristus. Nah, karena Kristus yang bangkit, maka harapan kita penuh. Umat manusia beserta dunia kediamannya akan mengambil bagian dalam kebangkitan dan kemuliaan Yesus Kristus. Santo Paulus dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 18 sampai 25 menyatakan dasar harapan itu. Penderitaan yang sekarang kita alami tak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan menyata kemudian. Nah itu, penderitaan yang sekarang kita alami tak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan menyata kemudian. Jadi kita ini relevan sekarang. Hidup di dunia ini ya menderita pasti. Siapa sih yang tidak sakit? Siapa yang tidak tidak ada persoalan? Siapa yang tidak susah? Tetapi kita harus bersandar pada kehendak Tuhan. Ya, jadi penderitaan yang sekarang kita alami tak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan menyata kemudian. Jadi relevan dan signifikan. Jadi kalau kita mau menderita bersama Yesus Kristus, penderitaan kita ini kan disebabkan karena ulah kita. Tetapi kita sering menyalah-nyalahkan. Ya, kita yang masuk dalam pencobaan, kita yang melakukan kejahatan, lalu baru kita sadari itu kesalahan kita, maka itulah pertobatan. Tetapi ada yang tidak mau sadar, ya, masih menyalahkan orang lain. Nah, kata menyalahkan orang lain ini ya itu tadi, ada sesuatu di dalam diri kita tidak mau mengampuni. Ya kan? Syarat untuk pengampunan itu kan kita mohon ampun kepada Allah dan kita mau mengampuni orang lain. Jadi penderitaan yang sekarang kita alami tak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan menyata kemudian. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan kemuliaan anak-anak Allah, dunia akan turut dimuliakan. Dunia yang panah rindu akan agar dilepaskan dari keadaan yang panah ini. Bukan tanpa harapan, karena dunia turut dibebaskan dari perbudakan kepanaan ini. Turut mengambil bagian dalam kemerdekaan yang mulia anak-anak Allah. Teristimewa tubuh kita. Keadaan kita dalam tubuh rindu pula akan kebebasan dari kepanaan ini. Jadi, kepanaan ini akan dibebaskan dari kita pada waktunya. Jangan lalu ingin memaksakan diri untuk bebas dari kepanaan ini dengan bunuh diri. Itu sama juga dengan melawan kehendak Tuhan. Melawan kehendak Tuhan itu berarti berdosa. Kan ada yang ingin melawan kepanaan ini, dia sakit, ya sudah berpuluh-puluh tahun sakit, dia mau euthanasia. Nah, tidak bisa begitu. Ya, semua harus dialami. Penderitaan yang dihadapi manusia itu harus dihadapi oleh manusia itu sendiri. Tetapi ingat, ya,
Kehidupan yang mulia dan nyata itu ya akan kita hadapi setelah kita melepaskan kepanaan ini. Ya. Kita akan menghadapi kematian, diramal apapun kematian yang akan dihadapi. Ya. Mau sehebat apa orang cemerlang karirnya, hebat dia, bisa kaya raya di dunia ini, bisa sukses, bisa S1, S2, S3, profesor, pangkat apapun, jabatan apapun, dia akan menghadapi yang namanya kematian. Coba lihat garis tangan bapak-bapak terkasih, ada 3 garis di situ semuanya, ya. Orang meramal tangannya kata sudah, ya, udah suratan nasib katanya. Itu adalah ya garis tangan katanya menjadi pemimpin. Tidak, garis tangan kita mau jadi pemimpin, mau jadi apa, tetap garis 3 itu akan melambangkan mati. Ya, mau diramalkan apa gitu. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada peramal itu sama juga kita percaya kepada sesuatu yang dusta. Oh betul Pak, dia bisa meramal ini. Dulu waktu dia meramal tangan saya, anak saya 3, betul Pak 3 ya. Kan bisa-bisa saja dia ngeramal 3. Jadi akhirnya sugesti kita. Ya, sampai ada orang yang mau merubah garis tangannya supaya dia bisa jadi anggota dewan kah, mau menjadi pejabat lah. Ya enggak begitulah. Ya, garis tangan kita tuh hidup di dunia ini dengan ya dunia propan ini kan sebenarnya diberikan tugas ya kepada kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Apapun fungsi kita, mau jadi petani, mau jadi buruh, mau jadi guru, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi PNS, mau jadi pastor, mau jadi ya imam, mau jadi apapun, mau jadi pendeta, semuanya kita melaksanakan kehendak Tuhan. Kemuliaan Tuhan, baik dunia sakral dan dunia propan itu melaksanakan kehendak Tuhan. Dunia sakral ya kebaktian misa itu, tapi kalau dunia propan itu adalah pekerjaan kita. Nah itu harapan ya membuat manusia bekerja. Jadi hari ini kita bekerja untuk mendengarkan bimbingan dan kerohanian, betul tidak? Nanti jam 11, jam 12 kita dikasih makan sama negara. Nah itu harus dilaksanakan. Masa lalu hanya tidur-tidur ya di kamar, di sel kan? Kacau lah. Saya lihat di Rutan Bengkayang ini makin sedikit orang yang hadir nih. Saya tidak yakin kalau umat Kristianinya di Rutan Bengkayang itu sedikit. Ya, ini saya bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, begitu juga yang di Rutan Pontianak. Saya tidak paham jumlahnya ya begitu-begitu 80 Pak jumlahnya 80 yang hadir ya itu saja sih. Oh bosan Pak ya atau memang tahu saya tidak suka Pak dengan Pak Yakobus Pak ya kan. Nah ya terserah lah, tidak suka dengan saya ya tidak masalah, tapi jangan sampai tidak suka dengan Allah, kacau nanti hidupnya. Oh, tidak suka Pak diceramahi. Ya kalau tidak diceramahi, bagaimana kita bisa berubah? Saya tidak bisa Pak mendengarkan orang lain. Harus saya yang lakukan. Ya kalau kamu lakukan kekuatan jahat, kehendak jahat ya bagaimana? Ya, kita datang ke gereja itu kan untuk mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Diceramahi oleh firman dan sabda Tuhan. Siapa yang punya telinga hendaknya mendengar. Kalau mau berubah silakan. Tidak mau berubah, hidup kita terpuruk. Mengapa kita mau berubah? Karena kehendak Tuhan. Mengapa kita tidak mau berubah? Melawan kehendak Tuhan. Itu saja sebenarnya. Ya, relevansinya itu saja. Ya kan saya bisa menghitung walaupun dari jalur online berapa jumlahnya. Ada yang serius mendengarkan, ada yang ya sekedar hanya untuk mendapat nanti remisi, ya terserahlah. Masing-masing bobotnya itu kan dinilai oleh diri kita sendiri. Tetapi pada masa prapaskah ini harapan kita nyata. Ya, kita tahu bahwa harapan ini itu berasal dari rahmat Allah. Meski demikian rahmat Allah dijalankannya melalui karya kita. Jadi karya kita, karya pengurus-pengurus gereja. Ya, tadi pengurus gereja Rutan Bengkayang katakan belum ada Pak, nih Google Meet-nya dari Pak Andre. Itulah kita berkarya, mau melayani, mau cari tahu. Ya, begitu juga dengan di Rutan Pontianak kan. Masing-masing sudah resah dan gelisah, belum tersambung nih secara online. Nah itulah karya kita.
Ya. Jadi jelas di situ. Allah sendiri telah menjadi dunia. Ingat, Allah itu telah menjadi dunia. Allah sendiri telah menjadi dunia. Sabda sudah menjadi manusia. Sabda sudah menjadi daging. Menjadi materi, menjadi manusia, yakni dalam diri Yesus. Jadi Allah sendiri telah menjadi dunia, menjadi materi, menjadi manusia, yakni dalam diri Yesus. Melalui penderitaan dan kematian telah dibukanya proses kemuliaan bagi seluruh dunia dan manusia. Perubahan dunia dan umat manusia yang telah mulai dalam diri Kristus makin hari harus makin menyata dan tampak sampai pada akhirat. Nah itu. Jadi semua kita akan menuju ke akhirat, akan kembali ke rumah Bapa di surga. Tetapi apakah kita bisa masuk ke rumah Bapa di surga? Ya, berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu. Karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Maka kita harus berjuang di muka bumi ini. Dari 80 yang mau berjuang hadir, ya palinglah hanya 20, 25. Ya. Mengapa begitu? Ya karena kita tadi tidak mampu berjuang untuk mendengar. 1 jam lebih kan. Palinglah sampai jam 11 nih. Ya. Tetapi sisa waktu kita 24 jam kita lakukan apa? Ya, apakah kita mencari kehendak Tuhan, merefleksikan mengapa kita berada di rumah retret ini? Mengapa kita harus berbeda-beda jumlah retret kita yang diberikan oleh negara kepada kita? Nah, jadi jelas di situ. Sejarah perubahan itu berlangsung melalui kegiatan dan usaha manusia. Allah penyelamat telah menugaskan manusia untuk bekerja supaya pada hari akhir Allah menjadi semua di dalam semua. Nah jadi itu. Mengingat hal itu, Santo Paulus tak segan-segan setia saat menderita segala bahaya. Ya, karena itu ia berjuang mati hidup. 1 Korintus bab 15 ayat 28 sampai 32. Mati atau hidup adalah keuntungan bagiku karena aku memiliki Kristus. Jadi orang Kristiani kalau mati itu bukanlah sial. Itu adalah keuntungan karena bersama Kristus. Tapi kalau mati tidak bersama Kristus, itu adalah kesialan, kenaasan. Ya. Hidup atau mati, mati atau hidup adalah keuntungan bagiku karena yang hidup di dalam diriku adalah Kristus Yesus. Nah itu adalah prinsip yang harus dipegang. Harapan Kristen tidak membuat orang melarikan diri dari dunia menuju suatu dunia yang lain. Nah itu harapan Kristen. Tidak membuat orang melarikan diri dari dunia menuju suatu dunia yang lain. Itu harapan Kristen. Kalau kita sekarang berada di tempat ini lalulah berubah iman kita karena kita merasa kesal dengan Tuhan Allah tidak menyelamatkan kita di dunia ini. Berarti itu adalah sesuatu orang yang tersesat. Ya, orang yang mulai dicobai oleh dunia, iblis dan hawa nafsunya. Putra Allah telah menjadi dunia dengan menjadi manusia. Dunia sekarang ditanami dengan suatu benih yakni hadirat Allah. Itulah benih. Ya. Yaitu hadirat Allah. Penyerahan diri Allah kepada dunia di dalam Yesus Kristus. Jadi penyerahan diri Allah kepada dunia adalah Yesus Kristus. Allah hendak menyelesaikan proses itu melalui kegiatan bebas manusia sampai terwujudnya langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, kita bisa bandingkan dalam surat Petrus yang kedua bab 3 ayat 13. Jadi seperti itu. Harapan akan masa depan dalam Kristus bukan suatu lanjutan sejarah sesudah sejarah manusia dan dunia yang seakan-akan mulai sesudah pembinasaan alam ini yang dimengerti sebagai penghancuran. Pisces. Ya. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus telah mengubah dunia ini. Kristus telah mengaminkan dunia dan manusia ini sebagai saudaranya. Maka kita boleh memanggil Allah itu Bapa. Kita diangkat oleh Yesus Kristus menjadi putra putri Allah. Karena Kristus Yesuslah kita bisa menyebut Allah itu Bapa. Kita menjadi kenisa Roh Kudus. Kita menjadi ciptaan baru dan memperoleh karunia keselamatan. Jadi itu luar biasa. Ya, karunia keselamatan itu dicari oleh orang-orang dari zaman purba sampai zaman sekarang. Tidak dapat. Rupanya karunia keselamatan itu hanya ada dalam diri Yesus Kristus. Hanya ada dalam
Allah sendiri dan hanya ada dalam Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya. Harapan kita tertuju kepada dunia bahagia di mana hilang segala permusuhan, peperangan. Kita bisa bandingkan dengan Yesaya bab 2 ayat 4. Hilang segala penyakit dan rasa lapar di mana terdapat cinta kasih dengan tolong menolong. Tolong menolong, ya. Jadi royong. Jadi kalau kita mau hidup bersama di tempat yang sama ini, kita harus tolong menolong. Itulah cinta kasih. Kita tahu bahwa semua itu merupakan karunia Allah dalam Kristus. Akan tetapi bukan di luar usaha kita. Ingat, ya, kita harus berjuang mati hidup supaya dunia menjadi tempat bahagia bagi semua orang, di mana akan hilang rasa lapar, penyakit, kemiskinan, kesunyian, permusuhan, egoisme, dan tegaklah harapan penuh bahwa akan terjadi langit dan bumi yang baru, di mana segala air mata akan dikeringkan. Nah, baik, mungkin waktunya akan habis, ya. Mungkin nanti Pak Andre akan membuat Google Meet baru lagi, ya. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, ya. Jadi untuk materi ini, ya, saya cukupkan dulu sampai di sini. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Nah, kita lanjutkan dengan Google Meet baru karena sudah akan berakhir 9 menit lagi. Terima kasih. Makasih.